Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 151. Penerbangan ditutup, Cao Yansui dan Xiao Yingsui juga ada di dalam kereta. Xiao Chen mengeluarkan 2 pil niat ekstrim, yang terbuat dari darah rubah roh dan memberikannya masing-masing kepada kedua wanita itu. Pil Ji dapat meningkatkan kualifikasi seseorang secara permanen. Meskipun hanya efektif sekali, pil ini sudah merupakan ramuan yang sangat berharga. Di dunia budidaya, ramuan semacam ini sulit ditemukan, karena tidak banyak orang yang mampu memurnikannya. Yansui, Yingsui, kalian berdua adalah keturunan dari 6 jalan seni bela diri sejati. Yansui berlatih jalan pedang, sementara Yingsui berlatih jalan pedang. Karena itu, teknik yang kalian latih berbeda. Aku sudah mewariskan ilmu pedang itu padamu, Yansui. Sekarang aku akan mewariskan ilmu pedang itu kepada Yingsui. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengumpulkan energinya dan mengarahkan jarinya ke dahi Xiao Yingsui. Seketika, serangkaian informasi lengkap tentang teknik tersebut mengalir langsung ke dalam pikiran Xiao Yingsui, menyebabkan dia menunjukkan ekspresi terkejut dan ragu untuk pertama kalinya. Pada saat ini, kejadian-kejadian aneh dan mengejutkan muncul dalam pikirannya, membuat pedang ajaib dalam tubuhnya bergerak dan siap keluar. Datang! Xiao Chen tiba-tiba berteriak pelan. Panggilan! Cahaya iblis berwarna merah keluar dari tubuhnya, memperlihatkan niat pedang yang mencengangkan. Ini, Cao Yansui di sampingnya sangat terkejut. Ternyata ada pisau tersembunyi di tubuh Xiao Yingsui. Yingsui, aku hanya berlatih sekali, jadi perhatikan baik-baik. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen melompat dan memegang pedang ajaib di tangannya. Pedang iblis itu mengenali Xiao Yingsui sebagai tuannya dan awalnya mengucilkan orang luar. Namun, di bawah niat pedang Xiao Chen yang luar biasa, pedang iblis itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda menyerah. Xiao Chen biasanya suka menggunakan pedang, tetapi itu tidak berarti dia tidak bisa menggunakan pisau. Faktanya, saat ia menciptakan Huangji Huaxian Jue, ia telah mencapai ketinggian dalam seni bela diri, ilmu pedang, ilmu tombak, dan musik yang tidak mungkin dicapai oleh orang biasa. Masing-masing adalah puncak kesempurnaan. Pada saat ini, Xiao Chen pertama kali mencapai keadaan menyatu antara manusia dan pedang. Area dalam radius 10 mil tampak diselimuti oleh niat pedangnya yang mengerikan. Xiao Yingsui mendongak, matanya penuh dengan fanatisme. Ini adalah keinginan untuk pedang, dan juga keinginan untuk Xiao Chen. Satu gerakan untuk menebas langit. Dalam sekejap, Xiao Chen menebas dengan pedangnya. Menabrak. Air terjun yang panjangnya lebih dari 10 kaki itu terpotong menjadi 2 dalam sekejap. Momentum pedang itu begitu kuat sehingga air terjun itu mengalir mundur. Pemandangan menakjubkan itu bagaikan mimpi. Ini adalah ilmu pedang guru. Di tengah kabut air, Cao Yansui terkejut. Dia tahu betul bahwa Xiao Chen berusaha sekuat tenaga untuk menekan kekuatannya dan hanya menunjukkan keadaan pikiran itu kepada Xiao Yingsui. Kalau tidak, kekuatan penghancur pedang ini akan sangat mengerikan dan tak terbayangkan. Tapi, ilmu pedang yang diajarkan guru kepadaku juga tidak akan buruk. Selama aku berlatih dengan tekun, aku pasti bisa mencapai puncak ilmu pedang suatu hari nanti. Cao Yansui menoleh dan melirik Xiao Yingsui. Dia tidak cemburu pada Xiao Yingsui, tetapi dia tidak akan pernah kalah dari Xiao Yingsui. Persaingan menciptakan motivasi. Pada saat ini, Cao Yansui akhirnya mengambil keputusan. Mulai sekarang, dia akan mengesampingkan semua pikiran lain dan fokus pada ilmu pedangnya. Yingsui, lanjutkan. Xiao Chen mengembalikan pedang ajaib itu kepada Xiao Yingsui. Xiao Yingsui memegang pedang ajaib di tangannya dan masih bisa merasakan konsepsi artistik yang tersisa pada pedang itu, dan dia merasa samar-samar tersentuh di hatinya. Pisau dan pedang itu berbeda. Pedang itu cekatan dan mudah berubah, sementara pisau berfokus pada kekuatan murni. Yingsui, kaulah orang yang paling cocok untuk ilmu pedang. Jangan mengecewakanku. Xiao Chen menepuk bahu Xiao Yingsui dan berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Yingsui tampaknya akhirnya mengerti apa yang dikatakan Xiao Chen dan mengangguk dengan serius dan hikmat. Baiklah, kalian sebaiknya mencari solusinya sendiri untuk sementara waktu. Mendengar ini, Cao Yansui menutup matanya dan mulai berkonsentrasi, mencoba memahami jalannya pedang. Xiao Yingsui hanya mengayunkan pedang ajaib dan mulai berlatih. Adapun Xiao Chen, setelah memperhatikan mereka sebentar, dia mengeluarkan plat formasi 9 mendalam dan menggunakan roh peri sebagai energi untuk menyiapkan 9 mendalam. Dengan pil Ji untuk meningkatkan bakat mereka, formasi Jiuxuan untuk membantu mempercepat kultivasi mereka, dan bimbingan pribadi Xiao Chen, kultivasi Cao Yansui dan Xiao Yingsui telah meningkat pesat, dan mereka bertransformasi setiap hari. Pada hari ini, Xiao Chen masih memberi instruksi pada kedua gadis itu ketika Huo Qingsong tiba-tiba masuk. Tuan Xiao, senang sekali Anda ada di sini, kata Huo Qingsong dengan keringat di dahinya. Ada apa? Ini berita dari kota Laning. Mereka memintaku untuk membantumu menemukanmu. Ketika Xiao Chen mendengar ini, hatinya tergerak.
Mungkinkah Xiao Yufei ingin menanyakan sesuatu padanya? Liontin Giok pelindung pada Xiao Yufei tidak bereaksi, jadi seharusnya tidak ada bahaya. Baiklah, aku mengerti. Xiao Chen memikirkannya, berbalik dan berkata kepada Cao Yansui dan Xiao Yingsui, kalian tetap di sini dan berlatih dulu, aku akan pergi sebentar. Cao Yansui baik-baik saja, tetapi Xiao Yingsui langsung menjadi gugup, seolah-olah dia takut ditinggalkan oleh Xiao Chen. Xiao Chen berjongkok dan berkata dengan serius, Yingsui, aku tidak butuh beban di sekitarku. Jika kau ingin mengikutiku, kau harus berlatih keras untuk menguasai ilmu pedang yang kuajarkan. Xiao Yingsui menggigit bibirnya dan mengangguk dengan serius. Xiao Chen bergegas ke kota Lanning. Meskipun Xiao Yufei seharusnya tidak dalam bahaya, jika itu hanya masalah biasa, mengingat kepribadian Xiao Yufei, dia tidak akan mengganggu Huo Qingsong untuk menemukannya. Sepertinya aku harus membiasakan diri menggunakan ponselku di masa depan. Xiao Chen benar-benar tidak berdaya. Ponsel adalah alat komunikasi yang sangat praktis. Dalam hal komunikasi jarak jauh, ponsel lebih unggul daripada kebanyakan senjata ajaib yang digunakan para kultivator. Tetapi dia tidak bisa terbiasa dengan hal itu. Karena ponselnya harus selalu diisi dayanya, maka jika dibiarkan begitu saja, daya baterainya akan habis. Xiao Chen tidak punya waktu untuk merawatnya. Akibatnya, Xiao Yufei sering tidak bisa menghubunginya. Ketika tiba di kota Lanning, Xiao Chen pergi ke perusahaan terlebih dahulu. Aku tidak menemukan Xiao Yufei, tapi aku bertemu orang lain. Cheng Wenwen, sekretaris Xiao Yufei. Cheng Wenwen, di mana Xiao Yufei? Tanya Xiao Chen langsung, nadanya belak-belakan. Sebenarnya dia sudah lama curiga ada yang tidak beres dengan Cheng Wenwen, tapi Cheng Wenwen sudah 2 tahun bersama Xiao Yufei dan sepertinya tidak menaruh dendam terhadap Xiao Yufei. Xiao Chen, jangan khawatir, Nona Xiao baru saja pulang bersama keluarganya. Atau, haruskah aku memanggilnya Nona Ye? Kata Cheng Wenwen dengan tenang. Xiao Chen mengerutkan kening saat mendengar ini. Apakah benar-benar ada sesuatu yang mencurigakan tentang latar belakang Xiao Yufei? Terakhir kali Xiao Yufei mendapat masalah, dia bergegas dari Jiangbei dan menggunakan teknik pelacakan garis keturunan dalam perjalanan untuk menentukan lokasi Xiao Yufei. Tapi, gagal. Dengan kata lain, tidak ada respons. Garis keturunannya dan Xiao Yufei benar-benar berbeda. Xiao Chen, aku tahu kau sudah mencurigaiku, tapi kuharap kau tidak salah paham. Aku adalah perwira intelijen grup Elang, dan tujuanku adalah melindungi adikmu. Tentu saja, kalau kau mau menganggapnya sebagai pengawasan, tidak masalah juga. Cheng Wenwen menatap Xiao Chen dan berkata, mengenai urusanmu, meskipun aku tidak tahu segalanya, aku juga tahu beberapa di antaranya. Awalnya, tindakanmu di kota Lanning sudah membuat grup Eagle waspada, tapi untuk mencegah identitas adikmu terbongkar, para petinggi membantumu menyembunyikannya. Tapi sayangnya, identitas adikmu akhirnya terungkap. Xiao Chen bertanya dengan suara rendah, apa rahasianya? Maaf, ini rahasia besar, aku tidak bisa memberitahumu, tapi aku ingin memberimu sedikit nasihat. Cheng Wenwen, seperti seorang tetua, mengajarkan. Kemampuan seseorang memang terbatas. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu sehingga kau bisa mencapai alam bawaan dalam waktu sesingkat itu, musuh-musuh adikmu jauh di luar imajinasimu. Xiao Chen meliriknya dan bertanya, apa yang ingin kamu ungkapkan? Yang ingin kukatakan, jangan terlalu sombong. Itu akan merugikan dirimu dan adikmu. Kata Cheng Wenwen serius. Oh, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku juga ingin mengingatkanmu. Apa? Cheng Wenwen tertegun. Jangan gunakan sudut pandangmu untuk menghakimi orang lain. Pertama, kenali kemampuanmu sendiri. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Cheng Wenwen berdiri di sana dengan kaget. Bab 152. Setelah meninggalkan perusahaan, Xiao Chen langsung pergi ke keluarga Xia. Jika ada orang yang mengetahui pengalaman hidup Xiao Yufei, pastilah Xia Mingfeng. Namun, Xia Mingfeng tidak ada di rumah, jadi Xiao Chen hanya melihat Xia Xiyun. Ini akhir tahun dan sekolah sedang dalam liburan musim dingin. Xiao Chen, tentang Suster Yufei. Xia Xiyun ragu untuk berbicara, tidak tahu bagaimana cara memberitahu Xiao Chen. Mendengar ini, dia terkejut. Bagaimana mungkin Xiao Chen bisa menerimanya? Katakan padaku apa yang kau ketahui, jangan khawatir. Kata Xiao Chen kepada Xia Xiyun. Ya. Xia Xiyun mengangguk dan berkata, saat itu, seorang pria bernama Ye datang menemui ayahku. Dia beberapa tahun lebih tua dari ayahku. Kemudian aku mengetahui bahwa pria itu adalah paman Suster Yufei, dari keluarga Ye di kota sihir. Keluarga Ye di kota iblis. Xiao Chen mengerutkan kening. Ya, keluarga yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada 3 keluarga besar di provinsi Jiangnan. Xia Xiyun menghela napas pelan. Ia tak menyangka Xiao Yufei memiliki latar belakang yang begitu mulia.
Atau, sekarang dia seharusnya dipanggil Ye Yufei. Ayahku berkata bahwa 21 tahun yang lalu, pria bermarga Ye menyerahkan Suster Yufei kepada orang tuamu dan meminta mereka untuk membesarkannya seperti anak mereka sendiri. Mulai sekarang, keluarga Ye tidak akan pernah mengakui Suster Yufei lagi. Namun, entah mengapa, mereka tiba-tiba muncul lagi dan meminta Suster Yufei untuk kembali ke akarnya. Tentu saja Suster Yufei awalnya tidak bisa menerimanya, tetapi pria bermarga Ye itu berkata bahwa kakek Suster Yufei sedang sakit parah dan ingin bertemu Suster Yufei. Suster Yufei berhati lembut dan setuju untuk kembali bersama mereka. Mungkin memang begitu. Setelah Xia Xiyun selesai berbicara, dia menatap Xiao Chen dengan gugup, merasa sedikit kecewa. Setelah mendengarkan ini, Xiao Chen tiba-tiba berkata, "Pinjamkan aku ponselmu, aku akan meneleponnya." Bagus. Xia Xiyun mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Xiao Yufei, atau Ye Yufei, baru mengetahui saat ia tiba di keluarga Ye bahwa kakeknya Ye Zhengbei sama sekali tidak sakit parah, dan bahwa semua itu hanyalah kebohongan yang diceritakan oleh Ye Xing, pamannya. Tetapi Xia Mingfeng tidak akan berbohong kepadanya tentang hal seperti itu, membuktikan bahwa dia memang dari keluarga Ye. Bagaimana dia bisa benar-benar marah saat berhadapan dengan saudara-saudaranya, meski dia sendiri tidak senang. Yufei, jangan salahkan pamanmu karena berbohong padamu. Kalau aku tidak mengatakan itu, kau pasti tidak akan kembali bersamaku. Ye Xing meminta maaf. Ye Zhengbei berkata dengan ramah, "Nak, kamu telah bekerja keras di luar selama bertahun-tahun. Mulai sekarang, kamu akan menjadi putri tertua keluarga Ye. Kami akan menebus penderitaan yang kamu alami di luar." Ye Yufei dalam keadaan bingung. Meskipun Ye Zhengbei dan Ye Xing adalah kerabatnya, itu terjadi terlalu tiba-tiba dan dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Kakek, aku sungguh bahagia selama bertahun-tahun ini, dan tidak ada yang salah dengan itu. Aku ingin kembali ke kota Lanning, dan aku akan kembali menemui kakek saat liburan. Dia tidak peduli menjadi putri tertua keluarga Ye, dan lebih suka menjalani kehidupan yang memuaskan di kota Lanning. Bagaimana ini mungkin? Ye Zhengbei dan Ye Xing menolak pada saat yang sama. Tapi aku besar di sana, perusahaanku ada di sana, dan aku punya teman di sana. Yang terpenting, Xiao Chen juga ada di sana. Perusahaan kecilmu tidak ada apa-apanya. Kalau kamu suka, kami bisa membeli 10 dan memberikannya kepadamu, atau kamu bisa memindahkan perusahaanmu ke Magic City. Ye Zhengbei berkata, lalu bertanya, siapa Xiao Chen? Ye Zhengbei menjawab, dia adalah anak angkat Yufei, adik laki-laki Yufei. Oh. Ye Zhengbei tiba-tiba tersadar, memikirkannya, dan berkata, kenapa tidak biarkan dia bergabung dengan keluarga Ye kita? Kita bisa menyekolahkannya di universitas terbaik. Ya, kita bisa memberinya perlakuan selayaknya keturunan langsung keluarga Ye dan berusaha sebaik mungkin untuk memberinya kompensasi. Kata Ye Xing. Namun, Ye Yufei menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak mengerti Xiao Chen, dia tidak akan menerimanya. Ye Zhengbei dan Ye Xing saling berpandangan dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Dia saudaramu. Apa kau tidak peduli pada kami, saudaramu? Bukan itu maksudku. Ye Yufei berpikir sejenak lalu berkata, setidaknya, aku ingin melihatnya menikah dan berkeluarga dulu sebelum aku bisa merasa tenang. Ini tanggung jawab dan kewajibanku sebagai seorang kakak. Sebenarnya ini hanya tindakan sementara. Ye Yufei tahu betul bahwa Xiao Chen bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Dia sudah lama bisa mandiri, dan Ye Yufei tidak perlu mengkhawatirkannya sama sekali. Faktanya, Xiao Chen lah yang selama ini melindunginya. Tetapi ketika memilih antara keluarga Ye dan Xiao Chen, dia lebih suka tinggal bersama Xiao Chen. Garis keturunan tidaklah mutlak, jadi bagaimana dia bisa melepaskan kasih sayang yang telah terjalin selama bertahun-tahun antara dia dan Xiao Chen? Yah, apa yang kau katakan masuk akal. Ye Zhengbei merenung, seolah memikirkan sesuatu. Pada saat ini, ponsel Xiao Yufei berdering. Ide penelepon menunjukkan Xia Xiyun, tetapi dia menduga melalui telepati bahwa itu mungkin Xiao Chen yang menelepon. Halo, namaku Xiao Chen, apa kamu baik-baik saja? Benar saja, setelah panggilan tersambung, suara Xiao Chen terdengar. Ye Yufei berkata dengan gembira, Xiao Chen, aku baik-baik saja, di mana kamu sekarang? Aku di rumah keluarga Xia. Kamu tunggu aku di rumah keluarga Ye dulu. Aku akan segera datang menemuimu. Ya, oke. Keesokan harinya, Xiao Chen tiba di kota ajaib, dan Ye Yufei serta Ye Xing datang menjemputnya secara langsung. Setelah bertukar kata sebentar, mereka bertiga kembali ke keluarga Ye bersama. Kamu pasti Xiao Chen. Ayo, duduk, kita ngobrol baik-baik. Ye Zhengbei menarik Xiao Chen, sangat baik dan sopan. Namun, Xiao Chen tidak punya banyak kesabaran, dan langsung ke intinya, aku ingin tahu apa yang terjadi saat itu.
Karena keluarga Yemu begitu kuat, mengapa kau mengirimnya ke orang lain untuk dibesarkan? Keluarga Ye adalah keluarga terbesar kedua di kota sihir, dan kekuatannya berada pada level yang sama dengan keluarga Liang di Jiangbei dan keluarga Song di Yanjing. Kamu masih anak-anak, apa gunanya peduli dengan hal-hal ini? Ye Zhengbei menggelengkan kepalanya. Dia tentu tidak bisa dengan mudah menceritakan masalah rahasia seperti itu kepada orang lain, apalagi Xiao Chen, seorang pemuda yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Xiao Chen berkata dengan suara berat, jika kau tidak memberitahuku, aku akan segera membawanya pergi dari keluarga Ye. Apa? Ye Zhengbei tercengang, seolah-olah dia tidak menyangka Xiao Chen begitu kuat. Dia sama sekali tidak mirip adik laki-laki Ye Yufei, tetapi lebih mirip wali Ye Yufei. Pada saat ini, Ye Xing sepertinya teringat sesuatu dan membisikkan sesuatu di telinga Ye Zhengbei. Oh, kau seorang pendekar dan telah mencapai alam bawaan. Ye Zhengbei menatap Xiao Chen dengan heran dan ragu. Seorang pejuang bawaan di usia remaja sangat langka bahkan di antara generasi muda di kota sihir, dan dapat disebut sebagai jenius di antara para jenius. Pantas saja Xiao Chen begitu kuat. Mungkin dia telah mencapai lebih dari kebanyakan rekan-rekannya dan sedikit sombong. Jangan mengalihkan pembicaraan, jawab pertanyaanku. Kata Xiao Chen dengan ekspresi tidak senang. Melihat ada yang tidak beres, Ye Yufei segera berkata, kakek, ceritakan saja padaku. Aku juga ingin tahu apa yang terjadi saat itu. Rahasia apa yang kumiliki? Oh, baiklah. Ye Zhengbei menghela napas, meminta Ye Xing untuk menutup pintu dan jendela, menyuruh para pelayan pulang, dan menjaga kerahasiaan sebelum dia perlahan menceritakan apa yang telah terjadi tahun itu. Sebenarnya, masalah Yufei ada hubungannya dengan sekte Yu Xiao yang dulunya sangat makmur di Tiongkok. Yu Xiaomen. Mendengar ini, Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat sedikit terkejut. Ye Yufei sebenarnya punya hubungan keluarga dengan Yu Xiaomen. Bab 153. Sepertinya kamu kenal Yu Xiaomen. Ye Zhengbei melirik Xiao Chen. Xiao Chen mampu mencapai alam bawaan di usia yang begitu muda, mungkin karena suatu keajaiban, jadi tidak mengherankan jika dia tahu tentang sekte Yu Xiao. Meskipun sekte Yu Xiao telah terdaftar sebagai sekte tabu, sekte ini begitu agung di masa lalu. Sekte ini tidak akan langsung lenyap hanya karena dilarang. Klan Yu Xiao hancur 50 tahun yang lalu. Kau pasti masih remaja saat itu. Bagaimana kau bisa terlibat dengannya? Tanya Xiao Chen. Apakah kamu tahu bagaimana sekte Yu Xiao dihancurkan? Ada pengkhianat. Ya, 3 pengkhianat muncul di sekte Yu Xiao. Mereka bergabung dengan beberapa pasukan asing untuk merusak sekte Yu Xiao dan merampas sebagian besar warisan, tapi... Ye Zhengbei berhenti dan berkata, namun warisan tersebut memiliki batasan, dan dengan kemampuan mereka saat itu, mereka tidak dapat membukanya. Xiao Chen mengerti apa yang terjadi setelah mendengar ini. Ia mewariskan banyak instrumen antariksa dan barang-barang lainnya kepada Yu Xiaomen. Tentu saja, barang-barang berharga itu akan disimpan di dalam instrumen antariksa dan disegel dengan berbagai aturan. Tampaknya pemimpin sekte Yu Xiao tidak sepenuhnya mempercayai ketiga orang ini pada awalnya dan tidak memberitahu mereka solusi atas batasan-batasan ini. Meskipun mereka mencuri senjata ajaib luar angkasa, mereka tidak tahu cara membukanya. Namun, ini bukan solusi jangka panjang. Jika mereka bertiga menjadi kultivator sesuai dengan keahlian sekte Yu Xiao dan mengembangkan kesadaran spiritual mereka, mereka akan memiliki kesempatan untuk memecahkan senjata ajaib luar angkasa. Seperti yang diharapkan, Ye Zhengbei melanjutkan, ketiganya melarikan diri ke luar negeri untuk mempelajari cara memecahkannya. 30 tahun kemudian, salah satu dari mereka akhirnya berhasil. Namun, dia tidak memberitahu kedua temannya tentang metode itu, karena ingin menyimpan harta karun itu untuk dirinya sendiri. Akibatnya, ketika kedua temannya mengetahuinya, mereka bertiga pun berselisih dan saling membunuh. Pria itu dikalahkan dan diburu, jadi dia kembali ke negaranya dan kebetulan bersembunyi di kota ajaib. Sehat, aku sangat lelah. Xiao Qi dan teman-temannya, orang tua Yu Fei, tidak tahu latar belakang pria itu, jadi mereka membantunya karena kebaikan. Namun pria itu tahu ia tak bisa lepas dari kejaran, jadi ia menjadi begitu kejam hingga merenggut Yu Fei, yang baru berusia beberapa bulan, dan meninggalkan kutukan padanya. Sebelum meninggal, pria itu mengaku bahwa metode untuk membuka harta karun itu tersembunyi dalam mantranya. Selama darah Yu Fei dikorbankan, mantranya akan terungkap. Akibatnya, 2 orang lainnya mengalihkan perhatian mereka ke Yu Fei. Xiao Qi dan yang lainnya tewas saat berusaha melindungi Yu Fei. Ketika Ye Yu Fei mendengar ini, dia tidak bisa menahan ekspresi sedihnya. Orang tuanya sangat baik, tetapi mereka menyelamatkan orang yang kejam dan gila dan mendatangkan bencana pada diri mereka sendiri. Mengejek. Xiao Chen menggunakan indera spiritualnya untuk memindai Ye Yu Fei beberapa kali dengan saksama, tetapi tidak menemukan mantra apapun. Dia yakin bahwa lelaki itu sedang bercanda dan mencoba membodohi kedua orang lainnya. Lagi pula,
Tidaklah mengherankan jika orang yang sedang sekarat melakukan kejahatan. Namun keduanya tetap mempercayainya dan terus mengejar Ye Yufei selama lebih dari 20 tahun. Sejak saat itu, selalu ada kekuatan tak terduga yang menyerang keluarga Ye kami. Kami meminta bantuan Eagle Group, tetapi mereka tidak dapat menyelesaikan masalah. Ye Zhengbei menghela nafas. Jadi, karena putus asa, kami membuat rencana untuk melarikan diri. Melarikan diri? Ye Yufei terkejut. Ya, kata Ye Zhengbei dengan suara berat, ketika pasukan tak dikenal mengepung keluarga Ye, kami menggunakan bayi untuk menggantikanmu, menciptakan kesan bahwa kau memalsukan kematianmu. Mati suri. Xiao Chen sedikit mengernyit, lalu tampak memahami sesuatu. Langkah yang dilakukan keluarga Ye ini cukup cerdik. Ia mengganti Ye Yufei dengan bayi lain dan membiarkannya mati di depan umum. Ye Xing kemudian diam-diam memberikan Ye Yufei kepada orang lain untuk dibesarkan agar bisa melarikan diri. Ye Yufei segera mengerti dan berkata dengan kaget, "Kakek, kamu tidak benar-benar membunuh bayi saat itu. Bagaimana dia bisa merasa tenang jika bayi lainnya dibunuh demi menyelamatkan dirinya?" "Tidak, bayinya lahir mati," sela Ye Xing. Ye Yufei menghela napas lega saat mendengar ini, dan merasa lebih baik. Ye Zhengbei berkata, "Hanya Ye Xing dan aku yang tahu tentang ini. Kami tidak memberitahu siapapun. Kami hanya berasumsi bahwa Yufei benar-benar meninggal malam itu. Jadi, orang-orang itu tidak datang untuk mengganggu keluarga Ye lagi, yang berarti mereka lolos begitu saja. Selama lebih dari 20 tahun, kami tidak berani menghubungi Yufei, karena takut ketahuan. Kami hanya meminta tim elang untuk melindungi Yufei secara diam-diam. Namun menurut kelompok elang, pasukan tersebut baru-baru ini mengetahui identitas Yufei dan sering pergi ke kota Lanning untuk menyelidiki. Ye Xing dan aku berdiskusi cukup lama dan memutuskan untuk membawa Yufei kembali. Lagi pula, identitasnya telah terbongkar dan situasinya benar-benar berbahaya. Jika dia tetap di keluarga Ye, dia masih bisa dilindungi. Jadi begitu. Xiao Chen akhirnya mengerti keseluruhan cerita. Ye Zhengbei dan Ye Xing mengungkapkan rasa sayang mereka yang mendalam. Mereka tidak berbohong. Mereka berdua merasa bersalah terhadap Ye Yufei dan ingin membalasnya. Baguslah. Dengan keluarga Ye yang melindungi Ye Yufei, dia bisa merasa jauh lebih tenang. Adapun kekuatan yang mengincar Ye Yufei, dia akan mencarinya satu persatu dan membasmi mereka sepenuhnya. Xiao Chen, tahun baru hampir tiba. Bagaimana kalau kamu dan Yufei tinggal di rumah keluarga Ye untuk sementara waktu? Keluarga kita akan merayakan tahun baru dengan bahagia. Nada bicara Ye Zhengbei dipenuhi dengan nada memohon. Jika Xiao Chen tidak mau tinggal, Ye Yufei kemungkinan besar akan pergi bersamanya. Status keluarga Ye di hati Ye Yufei tidak setinggi Xiao Chen. "Xiao Chen, kenapa kau tidak tinggal dan menemaniku sebentar?" Ye Yufei juga berharap Xiao Chen bisa tinggal, kalau tidak, dia akan terlalu asing dengan keluarga Ye sendirian. Xiao Chen memikirkannya dan mengangguk setuju. Bagaimanapun, selama beberapa hari selama liburan tahun baru ini, jika dia membantu Ye Yufei beradaptasi dengan lingkungan keluarga Ye, dia tidak akan memiliki banyak kekhawatiran di masa depan. Baiklah, biarkan Ye Xing membawamu beristirahat dulu. Setelah itu, kita akan mengadakan acara keluarga yang menyenangkan di malam hari. Ye Yufei sekarang adalah putri tertua keluarga Ye, jadi tempat tinggalnya pasti berbeda, dan Xiao Chen diatur untuk tinggal di kamar tamu. Xiao Chen tidak peduli dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Cao Yansui. "Yansui, aku tidak bisa menjengukmu sampai setelah tahun baru Imlek. Maukah kamu kembali ke keluarga Cao saat tahun baru Imlek?" Cao Yansui berkata, "Tidak, aku akan tinggal di sini dan berlatih dengan Ying Sui." Cao Yansui juga kehilangan orang tuanya sejak kecil, dan hubungannya dengan pamannya, Cao Zhenhua, selalu renggang. Jika ia bisa menghindari pulang kampung saat tahun baru, ia pasti tidak akan pulang kampung. "Baiklah, kalau begitu jaga Ying Sui baik-baik. Kalau ada kesulitan, hubungi aku atau cari Huo Qingsong." Jadi begitu. Malam harinya, keluarga Ye menggelar pesta makan malam yang meriah. Keluarga Ye adalah keluarga besar. Ye Yufei juga memiliki seorang paman yang lebih muda, dan dua bibi. Namun, hanya paman dan seorang bibi saya yang hadir. Sisanya tidak menerima kabar atau sedang berada di luar dan tidak sempat kembali. Selain itu, ada ayah dan anak perempuan dengan nama keluarga yang berbeda. Ayahnya seusia dengan Ye Xing, dan putrinya seusia dengan Xiao Yufei. Ia memiliki temperamen yang baik, anggun dan elegan, serta memiliki pesona seorang wanita bangsawan. Mereka jelas bukan dari keluarga Ye, dan tampak sedikit menahan diri dan tersanjung saat makan malam keluarga Ye. "Mari, Xiao Chen, kuperkenalkan padamu." Ye Zhengbei dengan antusias membawa ayah dan anak perempuan itu kepada Xiao Chen dan memperkenalkan wanita itu secara khusus. "Ini Qing Yao, apa pendapatmu tentang dia?" Xiao Chen tidak mengerti sejenak, dan berkata tanpa sadar, "Sangat indah." Mendengar ini,
Ye Zhengbei tersenyum dan berkata, bagus. Kalian berdua bisa lebih sering berkomunikasi di masa depan. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di aula itu menatapnya dengan aneh, sebagian dengan rasa cemburu, sebagian dengan rasa iri, dan sebagian dengan rasa tidak puas. Bab 154. Tentu saja, kata-kata Xiao Chen, sangat cantik, hanyalah pujian yang sopan. Dia tidak mungkin mengatakan seseorang itu jelek, kan? Terlebih lagi, dari sudut pandang orang biasa, Hua Qingyao memang sangat cantik. Namun yang tidak diduga Xiao Chen adalah Ye Zhengbei ternyata punya maksud lain dalam perkataannya dan memperkenalkan Hua Qingyao untuk tujuan lain. Kamu baru saja membiarkan dua pria dan wanita yang belum pernah bertemu berkomunikasi satu sama lain di kemudian hari. Bukankah sudah jelas kamu sedang mencoba menjodohkan mereka? Xiao Chen mengerti dan tentu saja tidak bisa berkata apa-apa. Ye Zhengbei sudah cukup tua, dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ye Yufei, yang berdiri di sampingnya, merasa ada yang tidak beres saat mendengar ini. Dia telah mengatakan kepada Ye Zhengbei sebelumnya bahwa dia hanya akan merasa tenang setelah melihat Xiao Chen menikah dan memulai sebuah keluarga. Ye Zhengbei tidak akan berencana melamar Xiao Chen hanya karena kalimat ini, kan? Jika orang lain dapat memahaminya, Hua Yongan dan Hua Qingyao, ayah dan anak perempuan, secara alami juga dapat memahaminya. Hua Qingyao melirik Xiao Chen dengan pandangan yang berubah-ubah. Hua Yongan bertanya dengan ragu, Tuan Ye, dia. Ye Zhengbei tersenyum dan berkata, dia juga setengah anggota keluarga Ye. Dia sangat luar biasa. Nanti saya ceritakan lebih banyak tentangnya. Silakan duduk. Saat makan malam, Ye Yufei tentu saja menjadi protagonis dan menarik perhatian semua orang. Lagi pula, keluarga Ye tiba-tiba memiliki seorang wanita muda, yang pasti akan berdampak pada banyak orang. Ketika Ye Zhengbei mengumumkan identitas Ye Yufei, dia hanya mengatakan bahwa dia adalah seorang anak yang terdampar di luar, dan dia pasti tidak akan membocorkan rahasia itu saat itu. Adapun hubungan antara keluarga Hua dan keluarga Ye, itu seperti hubungan antara keluarga Xia dan keluarga Jiang. Keluarga Ye sangat kuat, dan keluarga Hua telah menerima banyak bantuan dari keluarga Ye, sehingga mereka dapat dianggap sebagai keluarga bawahan dari keluarga Ye. Xiao Chen duduk di sebelah Ye Yufei dan menarik perhatian dari waktu ke waktu. Lagi pula, dia bukan anggota keluarga Ye, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan mengalami diskriminasi. Banyak orang berpikir, tidak apa-apa kalau Ye Yufei punya darah keluarga Ye, tapi kenapa orang luar bisa menerima perlakuan sebaik itu? Xiao Chen memilih untuk mengabaikannya. Dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dipikirkan keluarga Ye tentangnya. Setelah makan malam, Ye Zhengbei membubarkan semua orang kecuali ayah dan anak Hua, sambil berkata bahwa ada sesuatu yang perlu dia bicarakan dengan mereka. Xiao Chen mengirim Ye Yufei kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Xiao Chen, kakek mungkin sedang mempersiapkan perjodohan untukmu. Ye Yufei menceritakan seluruh kisahnya pada Xiao Chen, sambil tampak sedikit malu. Jadi begitu, Xiao Chen tiba-tiba tersadar. Ia bertanya-tanya mengapa Ye Zhengbei menghabiskan begitu banyak waktu untuk ini. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Ye Yufei. Xiao Chen berkata, jika kamu ingin melihatku menikah dan memulai sebuah keluarga, aku khawatir kamu harus menunggu sangat lama. Tidak masalah, aku bisa menunggu selama yang dibutuhkan. Ye Yufei tersenyum senang. Kamu, lupakan saja, jangan bicarakan hal-hal yang tidak berguna ini untuk saat ini. Xiao Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Waktu lama yang ia sebutkan bahkan bisa berarti akhir zaman. Lagi pula, bagi dia yang pernah berdiri di puncak keabadian, hidup tidak ada habisnya dan waktu adalah yang paling tidak berharga. Setelah mengirim Ye Yufei kembali ke kamarnya, Xiao Chen juga kembali ke kamarnya sendiri. Selama 2 hari berikutnya, Xiao Chen tinggal di rumah Ye untuk menemani Ye Yufei. Namun, Ye Zhengbei sering mengobrol dengan Ye Yufei tentang urusan keluarga, jadi tentu saja dia tidak akan menemaninya pada saat-saat seperti itu, jadi dia berencana untuk pergi jalan-jalan. Kemakmuran kota ajaib hanya kalah dari Yanjing, jadi pasti ada beberapa tempat di sini yang menarik minatnya. Di jalan pejalan kaki dekat Universitas Shanghai, seorang gadis lemah berjaket berlapis katun berlutut di tanah, tampak menyedihkan. Di tanah di depannya terdapat setumpuk barang-barang tua dan usang, termasuk lonceng tembaga yang rusak, gulungan perkamen yang menguning, belati tua, katak perunggu, dan seterusnya. Selain itu, di samping berbagai barang tersebut, ada sebuah tanda kecil yang di atasnya tertulis beberapa baris kata. Makna umumnya adalah sang ayah sedang sakit keras dan sangat membutuhkan biaya pengobatan, maka sebagian harta benda yang ada di dalam rumah dijual dengan harapan dapat memperoleh uang untuk menyelamatkan nyawanya. Banyak orang yang ingin ikut bersenang-senang, dan aksi gadis itu menarik banyak penonton. Namun orang-orang hanya menonton, tidak seorang pun datang untuk membeli sesuatu. Aduh, anak malang, kenapa tidak ada yang menolongnya? Sekalipun barang-barang ini tidak berharga, tidak bisakah kau setidaknya menunjukkan sedikit kebaikan?
Seorang wanita mendesah, membuka dompetnya dan meraba-raba, seolah ingin mengulurkan tangan membantu. Namun tak lama kemudian, seseorang dengan baik hati mengingatkan, jangan tertipu, sekarang banyak sekali penipu, mungkin mereka hanya berpura-pura kasihan. Benar sekali. Aku pernah melihat orang yang lebih buruk. Mereka tidak pantas mendapatkan simpati. Ya, ya. Lagi pula, apa saja barang-barang yang dia jual ini? Kalau barang antik, sih, boleh saja, tapi masalahnya, semuanya rusak dan harganya mahal sekali. Wanita itu tidak senang ketika mendengar ini, hal-hal itu sekunder. Kuncinya adalah pikiran. Kamu tidak tahu apa-apa. Kami menasihati kalian dengan niat baik, mengapa kalian mengumpat kami? Kata seseorang dengan marah. Apa pedulimu padaku? Aku hanya punya banyak uang. Kata wanita itu, sambil mengeluarkan setumpuk uang $100 dan menyerahkannya kepada gadis itu. Dia sangat murah hati, jelas terlihat dia punya kekayaan. Melihat hal itu, gadis itu ragu sejenak lalu berkata, Bibi, tolong pilih beberapa barang, kalau tidak, aku tidak bisa menerima uang ini. Oke, aku mau. Kipas ini. Wanita itu mengambil kipas lipat kertas. Melihat ini, semua orang menggelengkan kepala. Kipas lipat kertas semacam itu dapat ditemukan di kios-kios pinggir jalan dengan harga beberapa dolar tiap buah dan sama sekali tidak langka. Gadis, ambillah uangnya. Hanya ini yang bisa kulakukan untuk membantumu. Wanita itu mendesah. Uang ini jelas tidak cukup untuk mengobati penyakit itu. Namun hanya itu yang dapat dilakukannya. Terima kasih, Bibi. Gadis itu sangat bersyukur karena dia menerima uang itu. Tapi tepat pada saat ini. Tunggu. Dua pemuda berambut kuning yang tampak kasar menerobos kerumunan, datang, dan merampas uang dari tangan wanita itu. Kau, apa yang kau lakukan? Perampokan. Teriak wanita itu dengan marah. Siapa yang peduli dengan uangmu yang sedikit? Pemuda berambut kuning itu dengan angkuh melemparkan tumpukan uang itu ke arah wanita itu dan mencibir, Tuan kami telah memerintahkan agar tidak seorang pun diizinkan membantu gadis ini. Tuan muda Anda. Ketika wanita itu mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Apakah gadis ini menyinggung seseorang? Dia hanya punya sedikit uang, dan keluarganya tidak punya latar belakang, jadi dia tidak mampu menyinggung keluarga kaya tersebut. Kalau kamu mau ikut campur urusan orang lain, pertimbangkan akibatnya. Ambil uangmu dan segera pergi dari sini. Kalau tidak, kamu akan mendapat masalah besar. Ancam pemuda berambut kuning itu. Wanita itu ragu sejenak, akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan segera pergi. Anda bisa menjadi orang baik, tetapi Anda juga harus bertindak sesuai kemampuan Anda. Hehe, suruh saja wanita itu mengurus urusannya sendiri, tapi dia tidak mau mendengarkan. Seseorang menyombongkan diri. Tan Yuer, terimalah kenyataan. Kalau kau tidak meminta bantuan tuan muda kami, ayahmu yang menderita TBC harus menunggu ajalnya. Pemuda berambut kuning itu berbalik dan berkata dengan nada ketus kepada gadis itu. Gadis yang mengenakan jaket berlapis kapas itu menjadi pucat ketika mendengar hal ini, dan dia menggigit bibirnya begitu keras hingga darah hampir menetes keluar. Pada saat ini, dia merasa tidak berdaya dan bingung. Satu-satunya jalan untuk bertahan hidup telah terhalang, apa yang harus dia lakukan? Oh, kalian berdua antek sombong, menindas gadis lemah, apa kalian punya rasa malu? Terdengar suara sarkastis. Semua orang menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang gadis berusia sekitar 17 atau 18 tahun mengenakan jaket putih berjalan keluar, sambil mencibir ke arah dua pemuda berambut kuning. Siapa kamu? Tanya pemuda berambut kuning itu dengan arogan. Mengapa aku harus memberitahumu? Gadis berjaket bulu itu mendengus. Kedua pria berambut kuning itu saling berpandangan dan berkata dengan suara berat, apakah kamu juga mencoba mencampuri urusan orang lain? Jadi apa? Hehe, tahukah kamu siapa tuan muda kita? Ceritakan padaku tentang hal itu. Aku khawatir kau akan ketakutan setengah mati jika kukatakan. Kata pemuda berambut kuning itu dengan dingin, tuan muda kami adalah putra keluarga Meng. Keluarga Meng. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Keluarga Meng memiliki pengaruh besar di kota sihir, dan merupakan penguasa di wilayah kota timur. Tidak heran mereka berani bersikap begitu arogan. Apakah keluarga Meng begitu hebat? Gadis berjaket bulu itu merasa sedikit jijik saat mendengar hal ini. Kemudian, dia berjongkok di kios dan memilih barang-barang, dan akhirnya memilih katak perunggu. Saya mau ini, apakah Anda punya rekening bank? Saya akan mentransfer uangnya. Dia bertanya pada gadis yang memakai mantel katun. Ya, ada, tapi... Gadis itu agak ragu-ragu, takut menyakiti gadis yang memakai jaket bulu angsa. Jangan takut, kedua antek ini tidak berani menyentuhku. Kata gadis itu dengan percaya diri. Gadis itu berpikir bahwa gadis itu pasti memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal ini, jadi dia berhenti ragu dan bersiap untuk memberinya nomor kartu. Namun pada saat itu,
datanglah seorang pemuda berbaju putih, berjongkok di samping kios, melihat-lihat, dan akhirnya mengambil gulungan perkamen itu. Saya mau yang ini. Bab 155. Penampilan Xiao Chen tidak diragukan lagi menjadi fokus pemandangan. Apa yang salah dengan zaman sekarang? Apakah ada yang berani mengabaikan keluarga Meng? Tidak apa-apa kalau yang muncul hanya seorang gadis berjaket bulu angsa, tapi kenapa tiba-tiba muncul seorang anak laki-laki? Hua Wulei juga tertegun dan menatap Xiao Chen dengan rasa ingin tahu. Faktanya, keluarga Hua tidak jauh lebih kuat daripada keluarga Meng, bahkan lebih lemah. Dia memimpin hanya karena dia tidak tahan dengan kedua anteknya yang menindas orang lain dan hanya bersikap keras kepala saat itu. Tetapi jika Xiao Chen kalah, apakah dia punya keyakinan untuk melawan keluarga Meng? Dia mengenal banyak keturunan keluarga terkemuka di kota sihir, tetapi Xiao Chen tampak sangat asing. Hei, nak, apakah kamu bosan hidup? Kedua pemuda berambut kuning itu tertawa marah. Hua Wulei adalah gadis cantik yang lembut, dan tampaknya memiliki latar belakang tertentu, jadi sulit bagi mereka untuk mengambil tindakan. Namun mereka tidak terlalu mengkhawatirkan Xiao Chen. Sekalipun langit runtuh, keluarga Meng akan tetap menopangnya. Kakak, aku hargai kebaikanmu, ayo berangkat. Tan Yuer merasa cemas dan terus mengedipkan mata pada Xiao Chen. Dia pikir Xiao Chen juga ingin membantunya, jadi dia meminta selembar perkamen. Bukankah kamu kekurangan uang untuk berobat? Xiao Chen mengangkat gulungan perkamen di tangannya dan berkata, aku mau ini. Hei, nak, apakah kau menganggap kata-kata kami angin lalu? Para pemuda berambut kuning menyingsingkan lengan baju mereka, dan sekilas mata mereka memperlihatkan kekejaman. Mereka telah melihat banyak orang seperti Xiao Chen yang ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan. Jika mereka tidak memberinya pelajaran, dia pasti tidak akan tahu betapa berbahayanya dunia ini. Namun saat keduanya hendak mendekati Xiao Chen, mata mereka tiba-tiba berkedip. Peng! Sebelum keduanya menyadari apa yang terjadi, mereka dihantam oleh suatu kekuatan dahsyat, terlempar ke samping, menghantam pelat pintu toko seberang, lalu jatuh terbanting ke tanah. Aduh! Kedua pria itu mengerang kesakitan dan tampaknya terluka parah. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Apakah ada yang melihat apa yang terjadi? Saya tidak melihat mereka sama sekali, dan tiba-tiba mereka terbang keluar. Apakah dia melakukannya? Seseorang menatap Xiao Chen dengan ragu. Tetapi Xiao Chen nampaknya hanya berdiri diam, masih berjongkok di sana membolak-balik gulungan perkamen, tanpa membalikkan badannya sedikitpun. Bagaimana dia menjatuhkan kedua pria itu? Di samping Xiao Chen, mata Hua Wulei berkedip sedikit dan senyum muncul di sudut mulutnya. Jadi dia punya bakat terpendam. Dilihat dari kemampuannya, seharusnya dia sudah mencapai alam Xiantian, lumayan juga. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya terhadap Xiao Chen. Pastinya tidak banyak prajurit bawaan yang berusia di bawah 20 tahun di kota iblis. Tapi dia tidak mengenali Xiao Chen. Apakah dia hanya bodoh? Tan Yuer juga tertegun pada saat ini. Meski dia tidak melihat bagaimana Xiao Chen melakukan tindakan itu, dia yakin bahwa Xiao Chen lah yang melakukannya. Terima kasih, kakak. Katanya penuh rasa terima kasih. Xiao Chen tidak langsung menjawab. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada gulungan perkamen itu, dan ia tampak berpikir. Gulungan perkamen itu tampak agak tua dan terdapat gambar di atasnya. Bagi yang lain, potret itu tampak seperti bunga. Namun Xiao Chen sangat yakin bahwa itu bukanlah bunga, melainkan api. Api yang tersegel. Di dunia kultivasi abadi, ada senjata ajaib yang dapat menyegel benda-benda dalam lukisan. Misalnya, ada harta karun legendaris di dunia peri yang disebut peta 10.000 iblis, yang berisi puluhan ribu iblis besar. Peta ini dapat digunakan untuk memanggil monster selama pertempuran, yang sangat mengerikan. Dengan peta 10.000 setan di tangan, Anda hampir dapat menyapu seluruh negeri peri. Contoh lainnya adalah kitab senjata ilahi yang menyegel senjata-senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Ada pula peta hantu yang menyegel jiwa, serta volume ganda surga dan bumi yang menyegel seni bela diri. Gulungan perkamen di tangan Xiao Chen jauh lebih rendah levelnya dibandingkan dengan harta surga dan bumi itu, tetapi memiliki efek yang sama. Gulungan perkamen adalah senjata penyegel ajaib, dan hal-hal yang disegelnya terlihat jelas. Sebuah api. Api di dunia terbagi menjadi api biasa, api spiritual, dan api abadi. Api biasa adalah api yang diciptakan oleh para pembudidaya dengan kekuatan mereka sendiri. Api ini dapat digunakan untuk membuat pil, tetapi tidak diragukan lagi merupakan api terburuk. Api spiritual dan api abadi adalah api aneh dari surga dan bumi, yang lahir dan dipelihara oleh alam, dan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Jika seorang alkemis dapat memadamkan api aneh, hal itu akan sangat membantu dalam alkimia. Api yang tersegel dalam senjata ajaib itu jelas bukan api biasa, setidaknya berada pada level api spiritual. Oleh karena itu, Xiao Chen tergerak. Namun sayang,
Gulungan perkamen itu hanya tersisa setengahnya dan belum lengkap sehingga apinya tidak bisa langsung dikeluarkan. Kak, kalau kamu suka ini, aku kasih aja. Ini semua cuma barang nggak berguna. Tan Yuer tidak tahu mengapa Xiao Chen terus menatap gulungan perkamen itu. Menurutnya, benda-benda ini tidak terlalu berharga, dan gulungan perkamen ini adalah yang paling tidak berharga di antara semuanya. Dari mana benda ini berasal? Tanya Xiao Chen, mencoba mencari tahu informasi tentang separuh gulungan perkamen lainnya. Ini peninggalan kakek saya, yang meninggal 3 tahun lalu. Ayah saya sering mengeluarkannya dan membacanya. Saya penasaran, apa dia tahu dari mana asalnya? Bawa aku menemui ayahmu, kata Xiao Chen. Hah, Tan Yuer tertegun. Saat itu, Hua Wulei berkata, dia sibuk. Ayahnya sakit parah dan dia ingin mengumpulkan uang untuk pengobatannya. Xiao Chen melirik Hua Wulei dan berkata dengan tenang, kamu bisa membayar biaya pengobatannya. Kenapa aku harus keluar? Hua Wulei tiba-tiba mendapat ide dan mendengus, kau telah mencuri semua perhatian, dan aku tidak mendapatkan apa-apa. Kamu membantu orang hanya untuk mendapatkan perhatian. Tidak sepenuhnya, tapi kau tidak bisa mengambil semua keuntungannya, kan? Kau jadi orang baik dan aku yang bayar. Kata Hua Wulei dengan nada kesal. Berikan kodok di tanganmu itu padaku. Kata Xiao Chen tiba-tiba. Apa? Berikan padaku. Hua Wulei mengira itu hanyalah kodok yang rusak dan tidak berguna, jadi dia memberikannya saja dan menyerahkan kodok perunggu kepada Xiao Chen. Xiao Chen mengambil katak itu di tangannya dan meremasnya dengan sedikit kekuatan. Bang! Katak perunggu langsung hancur. Hei, apa yang kau lakukan? Tanya Hua Wulei heran. Meskipun mungkin tidak berharga, itu tetap koleksi berharga seseorang. Kenapa kau menghancurkannya? Xiao Chen tidak berkata apa-apa, tetapi merentangkan telapak tangannya dan menggoyangkannya sedikit. Pecahan perunggu itu jatuh ke tanah, tetapi sebuah manik berwarna putih mengilap tertinggal di tangan Xiao Chen. Apa ini? Mutiara. Para penonton berteriak kaget. Mutiara yang besar sekali, panjangnya setidaknya 2 cm. Pasti harganya mahal, kan? Coba lihat, apakah itu mutiara air tawar atau mutiara air asin? Kalau mutiara air asin alami, dengan warna dan ukurannya, pasti ada yang mau beli ratusan ribu. Kata seorang pakar, ratusan ribu, sudah dibayarkan. Belum lagi orang lain yang ingin mencoba, Tan Yuer bahkan bernapas dengan cepat. Jika mutiara itu benar-benar bernilai ratusan ribu dolar, maka saya dapat membawa ayah saya ke rumah sakit terbaik untuk berobat. Benarkah? Siapa yang begitu bosan menyembunyikan mutiara di dalam katak? Hua Wulei sangat terkejut hingga rahangnya tak bisa mengatup. Dia baru saja mengambil katak perunggu itu dengan santai, dan tidak tahu ada mutiara tersembunyi di dalamnya. Bagaimana Xiao Chen bisa melihatnya? Sejauh pengetahuannya, prajurit bawaan tidak memiliki kemampuan untuk melihat menembus benda, kan? Kamu beli kodok itu, jadi mutiara itu milikmu. Xiao Chen menyerahkan mutiara itu kepada Hua Wulei. Meskipun mutiara itu berharga, namun tak ada gunanya baginya. Apa kau benar-benar akan memberikannya padaku? Hua Wulei tertegun, seolah tak menyangka Xiao Chen begitu murah hati. Lihat saja apakah kamu malu memintanya. Kata Xiao Chen ringan. Hua Wulei tertegun lagi, lalu mengerti apa yang dimaksud Xiao Chen. Kakak Yuer, yang kubeli tadi adalah seekor katak, bukan mutiara ini, jadi. Akan kukembalikan padamu. Hua Wulei menyerahkan mutiara itu kepada Tan Yuer. Tindakannya ini disambut sorak-sorai dan tepuk tangan dari orang-orang sekitar, seolah-olah mereka mengagumi karakter mulia Hua Wulei. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Hua Wulei merasa bangga. Diam-diam dia melirik Xiao Chen dan tak dapat menahan rasa suka yang kuat terhadap pemuda yang baru pertama kali ditemuinya itu. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Xiao Chen sengaja memberinya mutiara agar dia bisa menjadi orang baik. Bab 156. Terima kasih saudari, terima kasih saudara, terima kasih semuanya. Tan Yuer meneteskan air mata rasa syukur. Kalau orang lain, setelah tahu ada mutiara tersembunyi di dalam katak itu, dia mungkin langsung kabur. Kenapa dia harus menolongnya seperti Xiao Chen dan Hua Wulei? Tidak perlu berterima kasih padaku, bawa saja aku menemui ayahmu. Xiao Chen tidak peduli dengan apapun dan hanya terobsesi dengan masalah gulungan perkamen itu. Baiklah, aku akan membereskannya. Tan Yuer segera mulai mengemasi kiosnya dan berencana untuk kembali. Halo, pria tampan, siapa namamu? Tambahkan aku di Kiki atau WeChat. Tanya Hua Wulei malu-malu. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia meminta informasi kontak seorang anak laki-laki. Tidak, kata Xiao Chen ringan. Tidak. Hua Wulei berpikir seharusnya tidak demikian. Sekalipun ia telah berlatih bela diri sejak kecil, seharusnya ia sudah berintegrasi dengan masyarakat. Bagaimana mungkin ia tidak memiliki alat komunikasi? Apakah kamu hanya mencoba menyenangkan aku? Hua Wulei tidak dapat menahan perasaan sedikit marah.
Dia berinisiatif untuk memulai percakapan, tetapi ditolak. Bagaimana dengan nomor ponselmu? Seharusnya kau punya, kan? Hua Wulei tidak percaya. Xiao Chen meliriknya dan kali ini dia terlalu malas untuk menjawab. Hua Wulei berkata dengan marah, "Hei, tolong beri aku sedikit wajah, lagi pula aku seorang selebriti." Hua Wulei. Xiao Chen bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya, "Apa hubunganmu dengan Hua Qingyao?" "Hei, kamu kenal adikku?" Hua Wulei bertanya dengan heran. "Aku tidak mengenalnya." Xiao Chen menggelengkan kepalanya. "Kau bercanda, kau jelas-jelas mengenalnya." Hua Wulei menjadi semakin penasaran dengan Xiao Chen. Pada saat ini, Tan Yuer telah mengemasi barang-barangnya dan berkata kepada Xiao Chen, "Kakak, akankah kita pergi?" Xiao Chen juga meminta Hua Wulei untuk menemui Tan Yuer. Hua Wulei memikirkannya dan mengikuti mereka berdua. "Ngomong-ngomong, aku sedang tidak ada kegiatan sekarang, jadi sebaiknya aku ikut bersenang-senang saja." Keluarga Tan sebenarnya telah tinggal di Shanghai sejak nenek moyang mereka. Namun, keluarga tersebut kemudian jatuh miskin dan rumah leluhur mereka dijual untuk membayar utang luar negeri. Tan Yuer dan ayahnya kini menyewa rumah. Rumah sewaan ini memiliki 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Perabotannya sangat sederhana, tetapi sangat bersih dan rapi. Sebelum saya melihat ayah Tan Yuer, saya sudah bisa mendengar batuknya dan napasnya tersengal-sengal, dan dia tampak sangat kesakitan. Melihat seseorang membuka pintu dan masuk, Tan Zengqiong langsung bertanya, "Yuer, apakah itu kamu?" "Ayah, saya sangat bahagia." Siapa mereka?" "Teman sekelasmu." Tan Zengqiong terbatuk dan menatap Xiao Chen dan orang lainnya. "Tidak, mereka membantu Yuer." "Ayah, lihat." Tan Yuer tidak sabar untuk mengeluarkan mutiara dan menunjukkannya kepada Tan Zengqiong. "Mutiara?" Ekspresi Tan Zengqiong berubah dan bertanya, "Dari mana ini berasal? Apa kau mencuri sesuatu?" "Bagaimana mungkin? Mutiara itu tersembunyi di dalam katak perunggu peninggalan kakekku," jelas Tan Yuer. "Benarkah?" Tan Zengqiong sedikit tidak yakin. "Tentu saja benar. Aku menjual barang-barang peninggalan kakekku pagi ini dan bertemu dengan kakak dan adik yang baik hati ini. Mereka membantuku mengusir antek-antek Meng Hao dan menemukan mutiara ini. Baiklah, aku ingin mengucapkan terima kasih cepat kepada kalian berdua, wahai para dermawan." Batuk-batuk. Tan Zengqiong menjadi begitu gembira hingga ia mulai batuk hebat lagi. Pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan sebuah pil tepat terlontar ke mulut Tan Zengqiong, yang ditelan tanpa sadar oleh Tan Zengqiong. "Apa itu?" Tan Zengqiong tercekat. Tan Yuer dan Hua Wulei juga menatap Xiao Chen dengan terkejut. Xiao Chen tidak menjelaskan, tetapi menunjuk dada Tan Zengqiong. Seketika, kekuatan spiritual melonjak masuk, menyebar ke seluruh tubuh, dan menghancurkan bakteri TBC yang membandel di seluruh tubuh Tan Zengqiong. Seluruh proses hanya memakan waktu beberapa detik. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" Xiao Chen bertanya pada Tan Zengqiong. Tan Zengqiong hendak bertanya apa yang sedang dilakukan Xiao Chen, tetapi ketika dia mendengarnya, dia tanpa sadar memeriksa tubuhnya. Sepertinya. Aku tidak batuk lagi. Aku merasa sangat nyaman." Tan Zengqiong kagum. Dia menderita penyakit paru-paru ini selama beberapa tahun. Dia batuk dari pagi hingga malam setiap hari. Rasanya sangat tidak nyaman. Namun kini, perasaan nyaman yang telah lama hilang muncul kembali dalam hatinya, membuatnya merasa seakan terlahir kembali. "Ayah, apakah ayah sudah sembuh?" tanya Tan Yuer dengan tidak percaya. "Rasanya jauh lebih baik. Saya tidak batuk sama sekali." Tan Zengqiong berbicara jauh lebih lancar dan sangat bersemangat. Hua Wulei menatap Xiao Chen dengan kaget dan bertanya, "Apa yang baru saja kamu lakukan?" "Tidakkah kau melihatnya?" kata Xiao Chen dengan suara tenang. "Maksudku, apa nama jarimu? Apa bisa menyembuhkan penyakit?" "Omong kosong." Xiao Chen merasa IQ-nya akan turun jika dia terlalu banyak berbicara dengan Hua Wulei. Meskipun teknik tongsuan satu jari akan menghabiskan sejumlah energi sejati dan tidak boleh sering digunakan, gulungan perkamen itu bukanlah benda biasa. Ia merasa agak malu untuk mengambilnya begitu saja. Akan menjadi kesepakatan yang adil jika penyakit paru-paru Tan Zengqiong dapat disembuhkan. Penyakit paru-paru Tan Zengqiong tampak serius, tetapi sebenarnya dapat disembuhkan dengan teknologi medis modern. Yang kurang dari ayah dan anak perempuan Tan hanyalah uang. Penyakit yang dapat diobati dengan teknologi medis modern dapat diobati dengan mudah hanya dengan satu jari. Tuan muda benar-benar dokter ajaib yang tak tertandingi di dunia. Aku tak bisa membalas budimu karena telah menyelamatkan hidupku. Tan Zengqiong berdiri dan hendak memberi hormat kepada Xiao Chen. Penyakit paru-parunya sembuh hanya dalam hitungan detik. Keahlian medis Xiao Chen bisa dibilang ajaib. Saya khawatir Dr. Lin yang terkenal di dunia di Yanjing belum tentu lebih baik dari Xiao Chen. "Terima kasih, saudara."
Tan Yuer juga mengucapkan terima kasih dengan gembira dan meletakkan mutiara di tangannya di depan Xiao Chen. Kakak, kalau kamu bisa menyembuhkan penyakit ayahku, aku akan berikan mutiara ini kepadamu. Benda ini tidak berguna bagiku, simpan saja. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku datang ke sini hanya untuk bertanya pada ayahmu. Tuan, silakan bertanya apa saja yang ingin Anda tanyakan, kata Tan Zengqiong. Xiao Chen mengambil bulungan perkamen di tangannya dan bertanya, apakah kamu tahu asal-usul bulungan perkamen ini? Atau di mana separuhnya yang lain? Dengan baik. Tan Zengqiong ragu sejenak, lalu berkata dengan malu, baiklah, saya tidak takut memberitahu Anda, Tuan, bulungan perkamen ini sebenarnya diperoleh kakek saya dari perampokan makam. Perampok makam. Hua Wulei terkejut. Tan Yuer juga terkejut. Ia tidak tahu bahwa kakek buyutnya adalah seorang perampok makam. Tapi kalau dipikir-pikir, kakek pasti mendapatkan benda-benda aneh ini dari kakek buyut, lalu diwariskan kepada kita sampai sekarang. Xiao Chen merenung dalam hati. Ia sebenarnya pernah memikirkan kemungkinan perampokan makam, dan ternyata memang benar. Saya dengar dari putri Anda bahwa Anda sering mengeluarkan bulungan perkamen ini untuk membacanya. Mengapa begitu? Tan Zengqiong tak berani menyembunyikannya dan menjawab, ayah saya memberitahu saya sebelum meninggal bahwa yang kakek saya dapatkan saat merampok makam adalah 2 gulungan kulit domba. Jika keduanya digabungkan, akan terbentuk sebuah peta yang lengkap. Xiao Chen bergerak sedikit dan bertanya, bagaimana dengan yang satunya? Tan Zengqiong mendesah, itu diambil oleh seseorang. Apakah dia dibawa pergi? Baiklah, kakek memisahkan 2 gulungan perkamen itu, satu untuk dirinya sendiri dan satu lagi untuk disimpan ayah. Tan Zengqiong berkata dengan sedikit kesedihan. Kemudian, kakekku bertemu dengan seorang pendeta Tao yang kejam yang mencuri gulungan kulit domba itu dan membunuhnya. Bab 157. Kakekku telah melakukan banyak kejahatan sepanjang hidupnya, termasuk perampokan makam. Mungkin ini takdirnya. Tan Zengqiong cukup berpikiran terbuka dan melanjutkan. Dan ayahku mengira pendeta Tao jahat itu membunuh orang dan merampok orang demi sebuah gulungan perkamen. Itu artinya gulungan perkamen itu menyembunyikan sebuah rahasia. Jadi ayah saya sering mengambil gulungan perkamen dan memainkannya untuk melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu. Anehnya, gulungan kulit domba itu tidak bisa dihancurkan oleh pedang dan senjata api, juga tahan air dan api. Sama sekali tidak terlihat seperti kulit domba biasa. Jelas bukan benda biasa. Namun, setelah bertahun-tahun meneliti, ayah saya masih belum dapat menemukan rahasia gulungan perkamen itu, jadi ia perlahan-lahan mengesampingkannya. Saya juga terpengaruh oleh ayah saya dan sesekali bertemu dengannya, tetapi saya benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Tan Zengqiong tahu bahwa meskipun dia tidak bisa melihatnya, bukan berarti orang lain tidak bisa melihatnya. Fakta bahwa Xiao Chen datang untuk menanyakan tentang gulungan perkamen secara khusus sudah cukup untuk membuktikan bahwa Xiao Chen, seperti pendeta Tao yang jahat, telah melihat betapa berharganya gulungan perkamen tersebut. Apakah kau tahu siapa nama pendeta Tao jahat itu? Xiao Chen berpikir sejenak dan bertanya. Lagi pula, dialah pembunuh yang membunuh kakek. Ayahku pernah menyelidiki secara diam-diam dan mengetahui bahwa pendeta Tao itu berpraktik di sebuah kuil Tao di Henan Utara. Nama Tao-nya adalah Yun Zhen, dan dia cukup terkenal di daerah itu. Yun Zhen. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri. Lebih dari 40 tahun telah berlalu. Jika Taois Yun Zhen masih hidup, usianya mungkin hampir 100 tahun. Tan Zengqiong mendesah. Baiklah, terima kasih sudah memberi tahuku. Xiao Chen merasakan sedikit antisipasi dalam hatinya. Jika aku punya waktu, aku harus pergi mencari Taois Yun Zhen. Kalaupun dia benar-benar meninggal, dia seharusnya masih mempunyai keturunan atau murid yang hidup, dan dia tidak bisa membawa gulungan itu ke akhirat. Tidak, kamu telah menyelamatkan hidupku, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Tan Zengqiong sudah menerimanya. Betapapun berharganya gulungan perkamen itu, ia tak bisa mendapatkannya. Akan menjadi pilihan yang paling bijaksana untuk menyerahkannya kepada orang yang cakap seperti Xiao Chen. Lagi pula, kau tidak punya properti apapun di kota sihir, jadi kupikir lebih baik kau pergi dari sini. Xiao Chen mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Tan Zengqiong tertegun sejenak, lalu berkata kepada Tan Yuer, Yuer, cepat kemasi barang-barangmu, kita akan segera meninggalkan kota ajaib. Tan Yuer tidak ragu-ragu dan segera pergi ke kamar untuk membereskan semuanya. Keluarga Meng bukanlah keluarga yang baik. Jika mereka tetap di sini, mereka hanya akan terus dianiaya. Sekarang setelah saya punya mutiara ini, saya punya modal. Saya mungkin juga bisa mencari tempat di pedesaan untuk menjalani kehidupan yang baik. Ayah dan anak perempuan keluarga Tan langsung pergi, dan Xiao Chen serta Hua Wulei tentu saja pergi bersama-sama. Mengapa kamu masih mengikutiku? Xiao Chen melirik Hua Wulei tanpa berkata-kata. Hua Wulei sepertinya sedang memikirkan sesuatu barusan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, ia tiba-tiba tertegun dan berkata, aku
Aku belum menanyakan namamu. Mengapa kamu ingin tahu namaku? Aku sudah memberitahumu namaku, bukankah seharusnya kau juga memberitahuku namamu? Hua Wulei tampak merasa dianiaya. Membosankan. Xiao Chen tidak peduli untuk memperhatikannya dan berjalan langsung menuju keluarga Ye. Hei, apa kau tidak takut keluarga Meng akan membalas dendam padamu? Hua Wulei mengejarnya sambil mengingatkannya, jangan merasa dirimu kuat hanya karena kau seorang pendekar sejati. Keluarga Meng tidak bisa dianggap remeh. Jadi apa? Kenapa kamu tidak tahu cara menghargai kebaikan? Aku hanya ingin membantumu. Jangan ikut campur urusanmu. Xiao Chen masih tidak menunjukkan emosi apapun. Hua Wulei mengikutinya sepanjang jalan, namun segera teringat sesuatu dan berhenti di tempatnya. Selama kamu masih di kota ajaib, aku pasti akan menemukanmu. Kita lihat saja nanti. Hua Wulei mendengus di belakang Xiao Chen, lalu berbalik dan pergi. Tahun baru Imlek akan segera tiba, dan keluarga Ye pasti akan mengadakan pertemuan tahunan selamat tahun baru Imlek. Semua anggota keluarga Ye, baik dari garis keturunan langsung maupun tidak langsung, akan berkumpul bersama selama periode ini. Ngomong-ngomong, ada apa dengan Ye Yufei? Kenapa keluarga Ye kita tiba-tiba punya wanita muda? Maksudku, aku sudah lama tidak pulang. Ada apa? Aku hanya pergi untuk memberi penghormatan terakhir kepada kakek, tapi dia hanya mengucapkan beberapa patah kata singkat kepadaku lalu pergi. Hal seperti ini tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Beberapa pemuda berbicara sekaligus, semuanya membahas Ye Yufei. Konon katanya ini anak paman kedua yang hilang secara tak sengaja waktu itu, dan baru saja menemukan rumah leluhurnya. Benarkah? Sudah lebih dari 20 tahun. Seharusnya tidak ada yang salah dengan latar belakangnya, kalau tidak, kakek dan yang lainnya tidak akan begitu memanjakannya. Aduh, aku akan punya adik perempuan entah dari mana. Entah kenapa aku merasa tidak bahagia. Memang, begitu dia datang, kita tidak lagi memiliki status di keluarga Ye. Kalau mau ngomong, mendingan dihindari dan jangan di sini. Gimana kalau ada yang dengar? Kalau kau dengar, ya sudah. Apa yang kau takutkan? Seorang gadis yang lembut membanting meja batu dan berkata dengan marah, kita bicara di rumah sendiri. Apa kita harus menyembunyikannya? Ketika anggota keluarga Ye melihat gadis yang lembut itu begitu marah, mereka mengerti alasannya. Namanya Ye Xuan, dan ayahnya, Ye Hong, adalah putra tertua Ye Zhengbei. Sebelum Ye Yufei, dia adalah putri tertua keluarga Ye, dan Ye Zhengbei sangat menyayanginya. Namun setelah Ye Yufei datang, dia merenggut semua kejayaannya. Tidak heran dia cemburu. Ye Xuan, jangan khawatir, di hati kami, kamu tetap wanita tertua, kami hanya menurutimu. Ya, Ye Yufei hanya disukai untuk sementara waktu, dan dia akan kembali ke bentuk aslinya cepat atau lambat. Kebanyakan orang menyanjung Ye Xuan dan menyatakan dukungan mereka padanya. Lagi pula, mereka tumbuh bersama Ye Xuan dan lebih akrab dengannya. Selain itu, Ye Xuan memiliki kakak laki-laki bernama Ye Tian, yang merupakan jenius nomor satu di keluarga Ye dan termasuk dalam daftar orang-orang paling berbakat di keluarga tersebut. Seluruh keluarga Ye bangga padanya. Tidak peduli seberapa keras Ye Yufei mencoba menyenangkan Ye Zhengbei, dia tidak dapat dibandingkan dengan status Ye Tian di keluarga Ye. Ada juga beberapa orang yang merasa hal itu tidak pantas dan dengan cemas berkata, lebih baik tidak menjelek-jelekkan orang lain di belakang tanpa izin. Kalau sampai kepala keluarga tahu, kita pasti akan mendapat masalah besar. Apa yang kau takutkan? Tanya Ye Xuan dengan nada sedikit meremehkan, kita bahkan tidak tahu apakah ada yang mencurigakan tentang identitas wanita itu. Kurasa dia mungkin bajingan. Ketika anggota keluarga Ye mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Saat mereka berbicara tentang Ye Yufei tadi, mereka hanya sedikit cemburu dan merasa tidak seimbang. Namun, rasanya agak berlebihan bagi Ye Xuan untuk secara langsung menyebut Ye Yufei sebagai bajingan. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang berani menyalahkan Ye Xuan, apalagi bercerita. Namun saat semua orang terdiam, tiba-tiba ada sesosok yang masuk dan melangkah ke arah Ye Xuan. Angkat tanganmu. Bang! Tamparan keras di wajah terdengar di telinga semua orang. Terlalu tiba-tiba. Dia hanya berjalan mendekat dan menamparkan wajah Ye Xuan, tanpa memberinya waktu untuk bereaksi. Ye Xuan juga sedikit linglung. Ia menutupi pipinya dengan tatapan kosong dan menatap pemuda yang tiba-tiba muncul. Tak lama kemudian, dia meledak marah dan berteriak, siapa kamu? Saudari Ye Xuan, dia putra angkat Ye Yufei dan adik laki-laki Ye Yufei. Dia bukan anggota keluarga Ye kita, bisik seseorang. Itu kamu. Ye Xuan tidak menghadiri makan malam beberapa hari yang lalu. Dia baru saja mendengar tentang keberadaan seseorang bernama Xiao Chen, tetapi dia tidak mengenalnya. Tapi sekarang, dia mengenalnya dan tidak akan pernah melupakannya. Beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa aku? Ye Xuan menggertakkan giginya. Ini pertama kalinya dalam hidupnya dia ditampar seperti ini. Apa salahnya memukulmu?
kata Xiao Chen dingin. Segera minta maaf atas ucapanmu, kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Bab 158. Dapat dimengerti jika anggota keluarga Ye merasa cemburu dan bergosip secara diam-diam, dan Xiao Chen tidak akan menganggapnya terlalu serius. Namun fitnah jahat Ye Xuan terhadap Ye Yufei sudah di luar toleransinya. Dia membiarkan Ye Yufei tinggal di keluarga Ye karena dia berharap saat dia tidak ada, Ye Yufei akan punya tempat tinggal dan lebih aman, bukan karena dia ingin Ye Yufei datang ke sini dan menderita. Jika keluarga Ye tidak bisa memberi Ye Yufei rasa aman, maka dia akan membawa Ye Yufei pergi dari keluarga Ye. Ye Xuan tertawa marah, menatap Xiao Chen dengan dingin, dan berkata, kau masih ingin aku minta maaf? Aku baru saja memanggilnya bajingan, lalu kenapa? Kau, suara itu berhenti tiba-tiba. Tenggorokan Ye Xuan telah dijepit oleh tangan Xiao Chen, membuatnya sulit bernapas. Kau lepaskan aku. Ye Xuan berjuang mati-matian dan menendang kakinya dengan keras. Namun, sia-sia. Xiao Chen mengangkatnya dengan sekuat tenaga, dan kekuatan brutal itu hampir mencekiknya. Xiao Chen, apa yang kau lakukan? Lepaskan Ye Xuan. Turunkan dia. Dia tidak bisa bernapas. Hentikan sekarang juga. Anggota keluarga Ye minum dan datang untuk membantu. Namun Xiao Chen tetap acuh tak acuh. Ia menyapu auranya dan menciptakan dinding energi tak terlihat yang mencegah siapapun mendekat. Apa benda ini? Anggota keluarga Ye terkejut. Pada saat ini, wajah Ye Xuan memerah. Dia terus memutar matanya, dan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya melonjak dalam hatinya. Berhenti. Ye Zhengbei, Ye Yufei dan kelompoknya bergegas datang setelah mendengar berita itu, dan merasa ngeri saat melihat pemandangan itu. Xiao Chen, lepaskan Xuaner. Ye Zhengbei berteriak dengan keras. Xiao Chen. Ye Yufei pun buru-buru menasihati, ada apa? Kalau ada yang mau kau katakan, bicarakan saja. Lain kali kamu berani bersikap menyebalkan, itu tidak akan semudah itu. Xiao Chen mendengus dingin dan membuang tubuh halus Ye Xuan. Peng! Ye Xuan terjatuh ke tembok di dekatnya, peredaran darahnya tersumbat dan dia pingsan di tempat. Cepat periksa apakah Xuaner baik-baik saja. Ye Xing dan beberapa tetua keluarga Ye lainnya bergegas menghampiri Ye Xuan untuk memeriksa kondisinya. Ayah, Xuaner pingsan. Aku akan membawanya menemui Dr. Li. Kata Ye Xing sambil menggendong Ye Xuan dan bergegas keluar. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang baru saja terjadi? Ye Zhengbei tampak marah dan melirik semua orang di tempat kejadian. Keluarga Ye panik dan bingung. Jika itu hanya pertarungan biasa, mungkin tidak apa-apa, tapi aura Xiao Chen barusan terlalu menakutkan, dan dia tampak ingin membunuh Ye Xuan. Ye Zhengbei juga tahu bahwa masalahnya ada pada Xiao Chen, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Xiao Chen, mengapa kamu memukul Xuaner begitu keras tadi? Aku punya alasan untuk bertindak. Xiao Chen terlalu malas menjelaskan dan berbalik. Xiao Chen. Ye Zhengbei berteriak, dan ketika dia melihat Xiao Chen tidak menanggapi, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia adalah kepala keluarga Ye dan juga seorang tetua. Bagaimana dia bisa menyelamatkan muka dengan sikap Xiao Chen? Xiao Chen, tunggu aku. Ye Yufei buru-buru mengejarnya. Ini benar-benar keterlaluan. Kamu tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak berpendidikan. Setelah Xiao Chen dan Ye Yufei pergi, beberapa tetua keluarga Ye sangat marah. Tuan, dia bukan dari keluarga Ye kita. Kurasa kita tidak bisa membiarkannya tinggal di keluarga Ye. Ya, usir dia. Baiklah, tidak perlu bicara lagi. Ye Zhengbei melambaikan tangannya untuk menyela mereka, dan berkata dengan agak kesal, ikut aku untuk memeriksa kondisi Xuaner. Xiao Chen, apakah kamu hanya untukku? Apapun yang terjadi, Ye Yufei yakin bahwa Xiao Chen tidak akan berselisih dengan Ye Xuan tanpa alasan, itu pasti demi dirinya. Adapun alasannya, dia bukan orang bodoh, bagaimana mungkin dia tidak bisa menebaknya sama sekali. Kemunculannya yang tiba-tiba sebagai putri tertua keluarga Ye pasti memberikan dampak yang besar bagi setiap orang di keluarga Ye. Xiao Chen menatapnya dan mendesah, aku tidak ingin kamu menderita keluhan apapun di keluarga Ye. Ye Yufei tersenyum dan berkata, baiklah, aku tahu bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang akan selalu memperlakukanku dengan baik. Hua Wulei pulang ke rumah dan mendapati saudara perempuannya dan ayahnya sedang bertengkar, jadi dia bergegas untuk bertanya. Ayah, kakak, apa yang kalian pertengkarkan? Hua Wulei bingung. Biasanya mereka berdua memiliki hubungan yang baik, jadi mengapa mereka bertengkar begitu sengit? Ini bukan urusanmu, kembalilah ke kamarmu. Bisik Hua Yongan. Tidak, apa kau menindas adikku? Hua Wulei mendengus. Siapa yang menindas adikmu? Aku melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Kata Hua Yongan, laki-laki seharusnya menikah ketika mereka sudah cukup umur, dan perempuan seharusnya menikah ketika mereka sudah cukup umur. Tidak ada yang salah dengan itu. Hua Wulei terkejut ketika mendengar ini, kamu ingin adikku menikah dengan siapa?
Pergi sana, itu bukan urusanmu. Hua Yongan tampak sakit kepala. Katakan padaku, aku akan memberimu beberapa saran untuk melihat apakah dia layak untuk adikku. Tentu saja aku pantas mendapatkannya. Tetua Yelah yang memperkenalkannya kepadaku. Kakek Ye akan meresmikan pernikahan adikku. Mata Hua Wulei berbinar saat dia bertanya, siapa itu, Ye Tian? Dia tentu saja sangat jelas tentang hubungan antara keluarga Hua dan keluarga Ye. Jika keluarga Hua dapat menikah dengan keluarga Ye, itu akan menjadi apa yang diinginkan ayahku. Di antara generasi muda keluarga Ye, ada beberapa yang layak menjadi saudara perempuanku, dan Ye Tian adalah yang terbaik di antara mereka. Ye Tian adalah seorang jenius dalam daftar orang-orang paling berbakat. Meskipun adikmu memiliki standar yang tinggi, dia tidak akan meremehkan Ye Tian, kan? Jika Ye Tian, bagaimana jika aku setuju? Hua Qingyao menjawab dengan dingin. Bukankah itu Ye Tian? Hua Wulei bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu siapa itu? Bukan saja dia bukan Ye Tian, dia bahkan bukan anggota keluarga Ye. Dia hanya orang luar. Seseorang dengan nama keluarga berbeda. Hua Wulei tercengang. Kakek Ye adalah pembawa acara, menikahkan adikku dengan seseorang dengan nama keluarga berbeda. Dia bukan orang luar sepenuhnya, dia bisa dianggap separuh anggota keluarga Ye. Hua Yongan berkata, lagi pula, usianya baru 19 tahun. Konon dia sudah punya kekuatan bawaan dan jenius. Prestasinya di masa depan mungkin tidak jauh lebih buruk daripada Ye Tian. Ayah meremehkan para jenius dalam daftar itu. Tidak semua orang bisa masuk daftar. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Ye Tian? Hua Qingyao mencibir. Hua Yongan mendesah dalam hatinya saat mendengar ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui sifat mengerikan dari orang jenius seperti Ye Tian? Mencapai alam bawaan sebelum usia 20 tahun tentu bagus, tetapi dibandingkan dengan Ye Tian, memang ada kesenjangan yang besar. Tetapi karena Ye Zhengbei telah memintanya secara pribadi, bagaimana mungkin dia bisa menolaknya begitu saja jika dia mau? Terlebih lagi, Ye Zhengbei berjanji dan menjamin bahwa jika berhasil, keluarga Ye dan keluarga Hua akan menjadi keluarga sungguhan di masa depan, tidak dapat dibedakan satu sama lain. Keluarga Hua bergantung pada keluarga Ye hanya untuk mencari keuntungan yang lebih baik dan lebih banyak serta untuk memperkuat diri mereka. Kepastian Ye Zhengbei membuat Hua Yongan tidak punya alasan untuk menolak. Qingyao, bagaimanapun, Tuan Ye dan aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Kuharap kau tidak gegabah dan memikirkannya baik-baik sebelum memberiku jawaban. Hua Yongan berkata demikian, berbalik dan meninggalkan ruangan. Hua Qingyao menghela nafas sedikit. Ia tahu bahwa ayahnya juga punya kesulitan, dan sebagai anak perempuan tertua, ia terkadang harus ikut menanggung beban ayahnya dan keluarga. Mungkin, dia hanya bisa menerima nasibnya dan berharap Xiao Chen bisa sukses di masa depan dan tidak mengecewakannya. Wanita mana yang tidak ingin pasangannya menjadi cukup baik? Dia mengakui bahwa dia memiliki kekuatan, tetapi dia tidak merasa telah melakukan kesalahan apapun. Setelah melepaskannya, Hua Qingyao merasa jauh lebih rileks. Ia menoleh ke arah adiknya, Hua Wulei, dan mendapati adiknya tampak linglung. Wulei, ada apa denganmu? Hua Wulei tiba-tiba tersadar dan bertanya dengan tergesa-gesa, kakak, seperti apa rupa orang yang kakek Ye ingin kau nikahi? Bukan berarti dia terkejut, itu hanya kebetulan belaka. Di usianya yang ke-19, kekuatannya telah mencapai alam bawaan, dan pria itu di siang hari jelas mengenal saudara perempuanku. Mungkinkah itu benar-benar dia? Dia calon kakak iparnya. Bab 159. Ketika Ye Hong memasuki kamar putrinya, ia melihat kekacauan. Meja, kursi, dan cangkir semuanya terbalik dan pecah, berserakan di lantai. Di tempat tidur, Ye Xuan duduk di sana dengan rambut terurai, terdiam untuk waktu yang lama. Xuaner, Ye Hong berteriak. Ye Xuan mengangkat kepalanya, menatap Ye Hong dengan dingin, dan bertanya, apakah kau masih ayahku? Kau hanya melihatku diganggu dan tidak melakukan apa-apa. Ye Hong menghela napas, Xuaner, kakekmu sangat protektif terhadap Ye Yufei sekarang, dan dia juga melindungi anak itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Lalu kau tidak akan melakukan apapun. Ye Xuan mencibir. Tentu saja tidak. Kakakmu akan kembali besok. Lebih baik biarkan dia membantumu. Kata Ye Hong. Ye Xuan sedikit gembira ketika mendengar ini, tetapi juga sedikit ragu, apakah kamu yakin? Kakak akan kembali besok. Bukankah dia bilang dia tidak akan pulang tahun ini? Ye Tian lahir dalam keluarga Ye, tetapi dia terkenal di Yanjing dan jarang pulang ke rumah beberapa kali dalam setahun. Setengah bulan yang lalu, Ye Xuan berbicara dengan saudara laki-lakinya Ye Tian, dan Ye Tian berkata bahwa dia tidak akan kembali untuk tahun baru. Tentu saja, bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Kau bisa meneleponnya untuk memastikannya. Kata Ye Hong, dia juga mendengar tentang situasi Ye Yufei dan memutuskan untuk kembali sementara. Baiklah,
Aku akan segera menelepon saudaraku. Nada bicara Ye Xuan terdengar sedikit tidak sabar. Selama saudaraku kembali, Ye Yufei dan anak yatim piatu paman keduaku harus minggir. Adapun Xiao Chen itu, dia harus diberi pelajaran. Keesokan harinya, Xiao Chen baru saja selesai menelepon Cao Yansui ketika Ye Yufei bergegas masuk. Melihat Ye Yufei tampak sedikit aneh, Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa? Xiao Chen, Ye Tian kembali. Kata Ye Yufei. Siapa Ye Tian? Saudara laki-laki Ye Xuan. Oh, dia sudah kembali, jadi tidak ada yang aneh kalau dia pulang untuk tahun baru. Tidak. Kata Ye Yufei cemas, konon, Ye Tian adalah seorang jenius yang masuk dalam daftar bakat teratas, dan seluruh keluarga Ye bangga padanya. Benarkah? Xiao Chen mengerti kekhawatiran Ye Yufei dan tersenyum, jangan takut. Lagi pula, aku belum pernah melihat orang jenius di daftar ini sebelumnya. Ye Yufei sedikit terkejut. Dia hanya tahu sedikit tentang dunia prajurit. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Chen telah menjadi berbeda dari sebelumnya, dia tidak memiliki gambaran akurat tentang seberapa kuat Xiao Chen. Sekarang tampaknya Xiao Chen bahkan menganggap para jenius dalam daftar terbaik itu tidak ada apa-apanya. Dengan cara ini, dia juga bisa bernapas lega. Pada saat ini, seorang pelayan di luar berteriak, Nona, Tuan ingin Anda pergi ke aula bersama Tuan Xiao. Ye Yufei memandang Xiao Chen. Xiao Chen mengangkat bahu dan berkata, ayo pergi dan lihat. Di aula, semua orang utama keluarga Ye hadir, hanya untuk menyambut kepulangan Ye Tian. Ye Xuan juga ada di sini. Xiao Chen awalnya mengira bahwa saat Ye Xuan melihatnya, dia akan sangat gembira dan akan berteriak pada Ye Tian untuk membalaskan dendamnya dan memberinya pelajaran. Namun tanpa diduga, Ye Xuan hanya mendengus dingin dan tidak mengambil tindakan lanjutan apapun. Ye Zhengbei sedang berbicara dengan seorang pemuda tampan berpakaian hitam. Ia tampak sedang dalam suasana hati yang baik dan tak henti-hentinya tersenyum. Tianer, Yufei, dan yang lainnya ada di sini. Ye Zhengbei melihat Ye Yufei memasuki aula dan berkata kepada pemuda berpakaian hitam itu. Pemuda berpakaian hitam itu berbalik dan menatap Xiao Chen dan Ye Yufei dengan senyum hangat. Sepupu Yufei, senang bertemu denganmu. Ya. Ye Yufei mengangguk sedikit, tetapi dia tidak tega memanggil Ye Tiantang dengan sebutan saudara. Tianer, Yufei baru saja tiba di rumah dan belum beradaptasi dengan baik. Wajar saja kalau dia pemalu. Jangan kaget, kata Ye Zhengbei. Bagaimana mungkin? Kau akan terbiasa dengannya nanti. Ye Tian berperilaku sangat berbudaya dan memiliki sikap yang luar biasa. Setidaknya, itulah yang terlihat saat ini. Sepupu Yufei, apakah kamu ada waktu luang malam ini? Ye Tian tiba-tiba bertanya. Ye Yufei tertegun. Dia tidak tahu mengapa Ye Tian menanyakan hal ini, jadi dia tidak langsung menjawab. Ye Tian tersenyum dan berkata, begini. Aku jarang kembali ke kota ajaib. Kali ini aku akhirnya kembali, dan beberapa teman lamaku mengadakan pesta untuk menyambutku. Bagaimana kalau aku mengajakmu bersenang-senang? Ye Zhengbei berkata cepat, Yufei, teman-teman Tianer semuanya anak muda berbakat di kota sihir. Sebaiknya kau ikut dengannya untuk bertemu mereka. Ini. Ye Yufei ragu-ragu dan menatap Xiao Chen. Kau putuskan sendiri. Kata Xiao Chen acuh tak acuh. Kalau begitu, apakah Xiao Chen bisa menemaniku? Ye Yufei hanya akan merasa tenang jika Xiao Chen menemaninya, kalau tidak, dia tidak akan pergi. Tentu saja. Ye Tian tersenyum dan melirik Xiao Chen tanpa meninggalkan jejak. Haha. Senangnya kalian semua pergi dan bersenang-senang. Aku juga sudah memberitahu saudari-saudari Hua, mereka seharusnya segera datang. Begitu Ye Zhengbei selesai berbicara, Hua Qingyao dan Hua Wulei muncul di luar pintu dan masuk. Kakek Ye. Kedua wanita itu pertama-tama memberi hormat pada Ye Zhengbei. Saudara Tian. Hua Qingyao menyapa Ye Tian lagi, tersenyum seperti bunga, dan tampak sedikit malu. Sudah lama aku tidak melihatmu. Saudari Qingyao semakin cantik. Puji Ye Tian. Pada saat ini, Hua Wulei tiba-tiba bergegas menghampiri Xiao Chen dan bertanya dengan heran, apakah itu benar-benar kamu? Xiao Chen sudah tahu identitas Hua Wulei, jadi dia tidak terlalu terkejut. Dia berkata dengan tenang, perhatikan situasinya dan jangan berteriak. Hua Wulei kemudian menyadari bahwa hampir semua orang di aula itu menatapnya dengan aneh. Terutama Hua Qingyao, yang bertanya dengan ragu, Wulei, apakah kamu mengenalnya? Aku bertemu dengannya di jalan kemarin, dan aku bahkan tidak tahu namanya. Hua Wulei takut orang-orang akan salah paham, jadi dia bergegas menjelaskan. Lagi pula, Xiao Chen mungkin menjadi saudara iparnya, jadi betapapun santainya dia harus menghindari kecurigaan. Oh, kalian berdua benar-benar ditakdirkan untuk bertemu. Hua Qingyao berkata, entah sengaja atau tidak. Kakak, apa yang kau bicarakan? Tanya Hua Wulei dengan wajah memerah. Aku hanya mengatakannya dengan santai, mengapa kamu begitu gugup?
Hua Qingyao menutup mulutnya dan terkekeh, matanya berkilat. Meskipun sang adik mengaku hanya pernah bertemu Xiao Chen satu kali dan bahkan tidak tahu namanya, ia bersedia berinisiatif untuk berbicara dengan Xiao Chen, membuktikan bahwa ia tidak membenci Xiao Chen. Ini tampaknya merupakan pertanda yang sangat bagus. Malam harinya, rombongan bersiap berangkat menghadiri acara perjamuan. Xiao Chen menemani Ye Yufei dan berjalan di belakang tim. Hua Wulei sesekali mencoba mendekati Xiao Chen. Ye Tian berjalan di depan, dengan Ye Xuan dan Hua Qingyao berjalan di kiri dan kanannya. Saudaraku, siapa yang menjadi panitia perjamuan hari ini, Saudara Han Bin? Ye Xuan memegang lengan Ye Tian, bersikap sedikit genit. Tentu saja, sekarang aku kembali, dia pasti akan menyambutku, kata Ye Tian sambil tersenyum. Pada saat ini, Hua Wulei datang kepada Xiao Chen dan berkata, Xiao Chen, Han Bin adalah jenius peringkat 9 dalam peringkat Feng Yun, dan Ye Tian peringkat 8. Mereka berdua adalah jenius peringkat pertama dan kedua di kota sihir, dan mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Xiao Chen meliriknya dan berkata dengan tenang, aku tidak bertanya padamu. Saya memberi contoh untuk kalian. Kalian masih muda sekarang. Jika kalian bekerja keras, kalian mungkin punya kesempatan untuk mengejar mereka di masa depan. Bab 160. Setara satu sama lain. Xiao Chen melirik Hua Wulei dan berkata dengan tenang, apakah kamu begitu percaya padaku? Yah. Ini mungkin agak sulit, tapi tak masalah, asalkan kamu berusaha keras. Hua Wulei menyemangati Xiao Chen. Namun, Xiao Chen terdiam setelah mendengar ini. Ye Xuan juga mendengar apa yang dikatakan Hua Wulei dan Xiao Chen, dan merasa jijik dalam hatinya. Anak ini ingin mengejar kakaknya. Apakah kamu sedang bermimpi? Xiao Xuan, apakah kamu pergi menonton pertempuran belum lama ini? Ye Tian tiba-tiba bertanya. Ye Xuan sedikit terkejut, pertarungan antara saudara Han Bin dan Shen Yixian. Belum lama ini, Shen Yixian datang ke kota ajaib dari Yanjing untuk menantang Han Bin. Pertempuran itu mengejutkan seluruh kota iblis. Yah, aku hanya mendengar Han Bin kalah, tapi aku tidak melihatnya secara langsung. Sayang sekali, Ye Tian mendesah. Duel antara 10 orang jenius teratas dalam daftar ini pasti akan berlangsung seru. Aku tidak ada di sana, kata Ye Xuan dengan menyesal. Aku ada di tempat pertempuran itu. Hua Qingyao tiba-tiba berkata. Oh. Suster Qingyao ada di sini. Mata Ye Tian berbinar. Ya. Hua Qingyao mengangguk dan berkata dengan sedih, pertempuran itu benar-benar mengguncang dunia dan tak terlupakan. Dalam daftar tersebut, Han Bin berada di peringkat ke-9 dan Shen Yixian berada di peringkat ke-10. Hanya dengan menyaksikan pertempuran dengan mata kepala sendiri, Anda dapat merasakan secara langsung betapa dahsyatnya kekuatan tempur 10 peringkat teratas dalam daftar ini. Saudari Qingyao, apa pendapatmu tentang Shen Yixian? Tanya Ye Tian. Hua Qingyao berpikir sejenak dan berkata, seekor naga di antara manusia. Benar saja. Ye Tian menghela napas lagi, seperti yang diduga, dia adalah keturunan dewa militer Duan Qingchang. Ye Xuan sedikit kesal setelah mendengar ini dan berkata, aku sudah sering mendengar tentang Shen Yixian, dia sangat populer. Tapi ku dengar dia baru saja menang setengah langkah melawan Han Bin karena keberuntungan, dia jelas tidak sebaik kakakku. Ye Tian berkata tanpa daya, Xiao Xuan, kau harus tahu bahwa Shen Yixian 4 tahun lebih muda dariku. Dengan bakatnya, dia akan bisa menyusulku dalam 4 tahun, dan apa? Sejak debutnya, dia telah bertarung di lebih dari selusin duel di depan umum, dan dia hanya menang setengah gerakan di semuanya. Mereka semua hanya memenangkan setengah dari gerakan mereka. Bukankah ini terlalu kebetulan? Ye Xuan bertanya dengan heran, mungkinkah? Dia melakukannya dengan sengaja. Mungkin. Tapi apa gunanya melakukan ini, hanya untuk menyembunyikan kekuatanmu? Tentu saja tidak. Ye Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidakkah menurutmu nama Shen Yixian lebih terkenal daripada nama-nama di puncak daftar? Ye Xuan tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Dalam beberapa tahun terakhir, Shen Yixian terus-menerus menantang berbagai jenius, menjadi semakin terkenal, dan namanya dapat terdengar kemanapun dia pergi. Meskipun ia mengalahkan Han Bin, ia hanya berada di peringkat ke-9, tetapi kekuatannya telah menjadi misteri, dan reputasinya jauh lebih terkenal daripada yang sebelumnya. Hua Qingyao merenung saat ini dan berkata, tujuan debut Shen Yixian bukan hanya untuk masuk dalam peringkat Feng Yun, tetapi juga untuk membangkitkan kembali reputasi dewa militer Duan Qingchang. Ya. Ye Tian mengangguk dan berkata, dia mengalahkan Luo Qing, yang berada di peringkat ke-10, dan Han Bin, yang berada di peringkat ke-9. Berikutnya, Ye Xuan dan Hua Qingyao terkejut pada saat yang sama, mungkinkah? Ya, ini aku. Aku telah menerima deklarasi perangnya. Nada bicara Ye Tian serius, seolah-olah dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Niat Shen Yixian adalah mengalahkan semua jenius dalam 10 besar daftar dan mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Saudaraku, aku percaya padamu, kamu pasti menang. Kata Ye Xuan sambil mengepalkan tangan. Meskipun aku tidak yakin, Shen Yixian tidak akan mudah mengalahkanku. Ye Tian tersenyum lagi dan berkata, baiklah, duelku dengannya akan berlangsung selama 2 bulan, jadi jangan bicarakan ini hari ini. Rombongan segera tiba di tempat perjamuan, Istana Han. Keluarga Han lebih berkuasa daripada keluarga Ye dan merupakan keluarga terbesar di kota sihir. Kastil Han ini dibangun secara pribadi oleh keluarga Han dan dinamai sesuai nama keluarga mereka. Kastil ini dibangun dengan gaya Eropa, megah dan sangat mewah. Di luar kastil, sekelompok pria dan wanita sudah menunggu. Kelompok pria dan wanita ini semuanya adalah kaum muda berusia belasan dan 20-an, dan tidak ada seorang pun yang lebih tua yang terlihat. Hari ini adalah pertemuan para jenius. Ye Tian, akhirnya aku menemukanmu di sini. Seorang pemuda jangkung dan berpakaian rapi melangkah mendekati Ye Tian, memeluknya dan tertawa terbahak-bahak. Han Bin, kamu masih sama, kata Ye Tian sambil tersenyum. Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Aku pergi ke Yanjing untuk mencari nafkah. Dulu aku tak bisa dibandingkan denganmu, dan sekarang aku jelas jauh tertinggal. Kenapa kalian bicara begini? Hari ini kita nggak akan ribut, kita cuma makan, minum, dan bersenang-senang. Benar sekali, mari kita bersantai hari ini, kata Han Bin sambil tersenyum. Saudara Han Bin, Ye Xuan memanggil dengan suara lembut. Xiao Xuan, kita tidak perlu sopan. Kita kan tinggal serumah dan sering bertemu. Han Bin dan Ye Xuan tampak akrab. Ya, Ye Xuan mengangguk. Tatapan Han Bin beralih dan jatuh pada Ye Yufei dan Xiao Chen di belakangnya. Keduanya adalah, ini sepupuku, Yufei. Ye Tian memperkenalkan Ye Yufei, tetapi tidak memperkenalkan Xiao Chen. Tidak diketahui apakah itu disengaja. Tapi inilah yang diinginkan Xiao Chen. Dia tidak suka berurusan dengan orang-orang ini. Dia hanya menemani Ye Yufei. Sepupu. Han Bin menatap Ye Yufei dengan bingung, lalu tiba-tiba mendekatkan wajahnya ke telinga Ye Tian dan bertanya, kapan kamu punya sepupu secantik ini? Kok aku nggak tahu? Kenapa kau peduli tentang ini? Ye Tian berkata dengan tidak senang, cepat masuk, apa kau berencana meninggalkan kami di sini kelaparan? Oke. Han Bin tampak sedikit kecewa dan berkata, masuk, masuk, kita harus minum beberapa gelas lagi hari ini. Perjamuan akan segera dimulai. Tokoh utama perjamuan itu adalah Ye Tian dan Han Bin. Mereka harus menjamu banyak orang, jadi wajar saja mereka tidak punya waktu untuk mengurus hal lain. Xiao Chen menemani Ye Yufei duduk di tempat yang lebih sedikit orangnya, dan Hua Wulei mengikuti mereka tanpa malu-malu. Hua Qingyao ragu sejenak lalu duduk bersama. Kakak. Hua Wulei mengedipkan mata pada Hua Qingyao, seolah mengisyaratkan bahwa dia harus mengatakan beberapa patah kata kepada Xiao Chen untuk memperkuat hubungan mereka. Hua Qingyao memutar matanya ke arahnya. Tetapi setelah memikirkannya, dia masih bertanya kepada Xiao Chen, apakah kamu memiliki konflik dengan Ye Xuan? Kurasa begitu. Aku menghajarnya kemarin, kata Xiao Chen enteng. Namun nada yang bersahaja ini kedengaran seperti guntur bagi Hua Qingyao dan Hua Wulei. Apa? Kau memukul Ye Xuan? Ekspresi Hua Qingyao berubah lagi dan lagi. Hua Wulei begitu terkejut hingga mulutnya terbuka lebar dan bertanya, mengapa kamu memukulnya? Kenapa kamu begitu gugup? Xiao Chen tidak peduli, seolah itu hanya masalah sepele. Hua Qingyao berkata dengan marah, dia adalah saudara perempuan Ye Tian, dan mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Terus kenapa? Xiao Chen tampak tenang. Hua Qingyao tiba-tiba berkata dengan serius, kamu harus pergi dan meminta maaf padanya sekarang, mungkin belum terlambat. Minta maaf. Xiao Chen mencibir, kau bercanda. Dia sudah minta maaf padaku, tapi aku masih harus melihat apakah suasana hatiku sedang baik untuk memaafkannya. Kamu terlalu sombong dan bodoh. Ekspresi Hua Qingyao tiba-tiba berubah dingin. Ia berdiri, berbalik, dan pergi, merasa sangat kecewa terhadap Xiao Chen. Tidak bisa dimengerti. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Xiao Chen, sebenarnya adikku mengkhawatirkanmu. Hua Wulei berkata dengan serius, dia takut kau akan menyinggung Ye Tian. Dia tidak mengkhawatirkanku, tapi dia terlalu sok benar. Xiao Chen mendengus. Hua Wulei mendengar ini dan ingin membantah. Namun pada saat ini, seorang pemuda berwajah pucat dan dua pengikut lainnya berjalan mendekati Hua Wulei dan bertanya. Hua Wulei, di mana Tan Yuer? Bersambung.